Ini adalah laptop convertible 2-in-1 paling terjangkau dari Advan yang menggunakan prosesor AMD. Tenang, walaupun terjangkau, prosesor sudah pakai AMD Ryzen 7030 U series yang berbasiskan Zen 3. Jadi masih lumayan kekinian nih performanya. RAM-nya juga pakai SODIMM, jadi bisa di-upgrade. Layarnya pakai IPS bukan TN dan tentunya bisa touchscreen. Ada stylus pen juga dalam paket penjualannya. Bahkan bodinya pakai bahan metal. Ini serius nih Advan nih, harganya cuma 6 jutaan doang. Ya, ini adalah Advan 360 Stylus Pro versi AMD. Ya, kita emang udah pernah nge-review Advan 360 Stylus Pro sebelumnya, tapi itu yang prosesornya pakai Intel. Nah, sekarang kita review adalah versi AMD-nya. Nah, bedanya apa aja? Nah, mari kita mulai pembahasannya dari spesifikasinya. Untuk prosesor yang satu ini pakai AMD Ryzen 5 7430U ya, codename-nya Barcelo Refresh. CPU arsitekturnya sudah Zen 3 di sini. Pabrikasinya TSMC 7 nanometer FinFET. Default TDP-nya adalah 15 watt. Dia punya 6 core, 12 thread dengan total L3 cache-nya 16 MB. Untuk integrated graphics-nya dia pakai AMD Radeon Graphics dengan 7 compute units. Sementara untuk kapasitas VRAM default-nya adalah 512 MB. Tapi tenang, kita bisa mengubah kapasitas VRAM-nya melalui menu BIOS hingga sampai 4 GB. Nah, untuk RAM bawaannya adalah 8 GB DDR4 3200 MHz single channel. Jadi laptop ini juga punya 2 slot SODIMM ya. Nah, ini membuatnya masih bisa di-upgrade kapasitasnya. Nah, untuk storage dia pakai 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3 by 4. Untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Realtek yang sudah mendukung Wi-Fi 5 dan Bluetooth versi 5.1. Kapasitas baterainya lumayan besar di 60 Wh. Ya, ini lumayan untuk harganya ya. Untuk OS tentunya pakai Windows 11. Form factor ya, ini adalah 2-in-1 convertible. Jadi laptop ini bisa diubah menjadi tablet dengan memutar layarnya 360 derajat. Selain itu, laptop ini juga dapat digunakan di mode tent atau tenda dan juga mode display. Untuk materialnya metal. Nah, ini menarik ya, karena laptop lain di kelas harga segini biasanya pakai polikarbonat atau plastik. Untuk warna ini abu-abu dengan permukaan yang doff ya. Nah, desainnya sekarang kita lihat. Advan 360 Stylus Pro versi AMD ini ternyata menggunakan sasis bodi yang sama persis seperti versi Intel. Jadi penampilannya mirip banget. Kalaupun ada perbedaannya hanya terletak pada stiker di area palm rest-nya aja. Secara keseluruhan penampilan laptop ini terasa profesional, jadi cocok dipakai untuk kalangan pekerja maupun untuk mahasiswa. Untuk dimensinya panjang 31,5 cm, lebar 22,9 cm dan ketebalan di 1,8 cm. Bobotnya untuk laptopnya aja di 1,54 kg. Untuk charger 205 gram. Nah, ini adalah charger 65 watt dengan konektor USB Type-C. Charger ini menggunakan desain seperti charger smartphone ya, jadi praktis kalau mau dibawa-bawa. Tapi untuk bagian kabelnya ini nggak bisa dilepas. Total bobotnya kalau dibawa-bawa dengan chargernya adalah di kisaran 1,74 kg. Untuk display atau layar ukurannya adalah 14 inci. Resolusinya 1920x1200 pixel dengan aspek rasio 16:10. Ini adalah panel IPS. Nah, kalau kami ukur dengan alat kami, hasilnya adalah tingkat kisaran maksimalnya itu di 322 nits saat berada dalam ruangan. Sementara untuk tingkat gamut coverage-nya ada di 60,2% sRGB dengan gamut volume di 61,1% sRGB. Memang dengan kadar gamut seperti ini, layar ini memang masih kurang pas kalau mau digunakan untuk editing kelas profesional yang butuh akurasi warna tinggi. Tapi kalau mau dipakai untuk editing sederhana yang nggak butuh akurasi warna tinggi-tinggi amat, harusnya nggak jadi masalah sih. Apalagi panelnya udah IPS, paling nggak tampilannya konsisten terus mau dilihat dari sisi manapun. Nah, untuk dipakai nonton film masih oke lah yang satu ini ya. Nah, layar laptop ini juga tentunya punya kemampuan touchscreen ya, namanya juga 2-in-1 convertible ya. Kita bisa mengoperasikan layar ini dengan sentuhan jari atau stylus pen yang disertakan dalam paket penjualan. Ya, walaupun harganya terjangkau, tetap ada bonus stylus pen di dalamnya. Jadi nggak perlu beli-beli lagi. Asal menyebutkan kalau stylus pen ini mendukung 4096 pressure level. Oh, menarik nih ya. Dan stylus pen ini menggunakan baterai isi ulang yang dapat di-charge melalui konektor USB Type-C. Jadi lebih praktis aja. Sayangnya, konektor USB tersebut dilengkapi tutup karet yang tidak tersambung ke bodi stylus pen. Jadi ada resiko hilang nih kalau nggak hati-hati nih ya. Sementara untuk bingkai layar itu sudah menggunakan desain yang tipis untuk sisi kanan dan kirinya. Nah, laptop terjangkau ini dilengkapi dengan kamera 1080p. Biasanya kan harga segini 720p ya. Nah, untuk model mikrofonnya itu ada 2 buah yang ditempatkan pada sisi kanan dan kiri kamera. Uniknya, laptop terjangkau ini ternyata dilengkapi dengan privacy shutter. Jadi kita bisa mematikan modul kamera dan mikrofon secara bersamaan supaya lebih aman aja kalau nggak dipakai. Ini biasanya ya, fitur kayak gini adanya di laptop yang harganya di atas 10 juta lah ya. Ini 6 jutaan. Nah, untuk kamera di laptop 6 jutaan, kualitas gambarnya tergolong cukup baik meskipun
tentunya tidak bisa dibandingkan dengan kamera 1080p di laptop yang lebih tinggi harganya. Sementara untuk mikrofon ternyata mampu menangkap suara kami dengan cukup jelas dan cukup natural. Untuk noise cancellation sayangnya memang di sini tidak ada. Suara bising di sekitar kami itu masih bisa masuk ke dalam mikrofon. Tapi suara kami ternyata masih terdengar dengan cukup jelas di sini. Ya, saat ini saya mau menguji apakah laptop 6 jutaan dari Advan ini punya fitur noise cancellation atau tidak. Jadi gimana nih? Suara bising di sekitar saya, apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Ya, jadi seperti inilah kemampuan kamera dan mikrofon dari laptop convertible dari Advan dengan prosesor AMD yang satu ini. Jadi gimana nih kemampuan kamera dan mikrofonnya? Oke atau enggak? Nah, untuk sistem audionya, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran suara ke alas laptop. Untuk kelas harganya, suara yang dihasilkan laptop ini ternyata cukup lantang juga. Tapi untuk kualitasnya memang tidak bisa dibilang yang paling hebat di kelas harga 6 jutaan. Walaupun nggak mengecewakan juga ya. Sektor bass terasa tipis, jadi suara terasa agak kurang warm di sini. Sedangkan untuk sektor high itu terasa sedikit menusuk, meskipun tidak sampai ke tingkat yang membuat telinga kita sakit ya. Oke, untuk konektor dan tombol, di sebelah kiri ada satu USB Type-C ya. Konektor saat ini khusus digunakan untuk ngecas laptop aja. Tidak bisa untuk transfer data atau display output. Lalu ada USB 3.2 Gen 1, ada satu HDMI. Nah, di sini ada lagi satu USB 3.2 Gen 1 Type-C. Nah, yang ini mendukung power delivery, jadi bisa juga digunakan untuk ngecas laptop. Lalu display output dan transfer data. Beralih ke sisi kanan, di sini ada tombol privacy shutter, lalu ada tombol power on off, ada micro SD card reader. Sayangnya slot micro SD ini menggunakan tray, jadi membutuhkan semacam alat SIM ejector gitu ya untuk masukkan atau mengeluarkan micro SD card. Kemudian masih ada satu USB 3.2 Gen 1 Type-C yang hanya mendukung transfer data lagi. Lalu ada satu USB 3.2 Gen 1 dan ada 1 gigabit Ethernet. Ini konektor yang udah jarang ya diberikan di laptop tipis masa kini. Bahkan yang harganya puluhan juta rupiah pun jarang yang pakai ini ya. Tapi di sini ada konektornya. Lalu ada satu 3,5 mm audio combo jack juga dan ada satu Kensington lock slot. Oke, kita bicara soal keyboardnya. Untuk versi AMD ini keyboardnya tetap mirip seperti versi yang sebelumnya ya, dengan tombol chicletnya ini ya. Tata letak tombolnya juga tetap mirip dengan ukuran tombol yang besar-besar. Menariknya, tombol anak panah dibuat sama besarnya seperti tombol lainnya, meskipun hal tersebut membuat ukuran tombol shift kanan jadi agak mengecil. Posisi tombol shift kanan juga dipindah ke sisi kanan tombol panah yang membuat kita butuh beradaptasi supaya terbiasa. Selain itu, lagi-lagi kami tidak menemukan tombol home, end, page up, dan page down di laptop ini. Ya, buat yang terbiasa menggunakan tombol tersebut, hal ini mungkin akan menyebabkan navigasi jadi terasa agak kurang nyaman ya. Sedikit beda, butuh pembiasaan di sini. Akan tapi untuk yang jarang pakai ya harusnya nggak ada masalah ya. Tapi tenang ya, kalau kita pasang keyboard tambahan, fungsinya tetap ada ya. Itu hanya keyboard bawaannya aja yang nggak punya. Nah, keyboardnya ini juga dilengkapi dengan lampu backlit putih dengan 2 tingkat kecerahan yang bisa diatur dengan tombol function plus F9. Nah, untuk touchpad ini areanya punya ukuran 13,5 x 7,7 cm. Posisinya center to body yang memanjang dari tombol alt kiri hingga kontrol kanan. Untungnya hanya sedikit bagian telapak tangan yang masuk ke area touchpad saat kita sedang mengetik, jadi nggak terlalu mengganggu kenyamanan. Pergerakan jari kami di atas permukaan touchpad juga masih lancar meskipun ini tidak pakai bahan yang kaca itu ya. Oke, untuk cooling system, pendinginan laptop ini dilengkapi dengan 1 buah heat pipe dan 1 buah kipas. Untuk ventilasi pembuangan panasnya itu mengarah langsung ke belakang. Sekarang kita masuk dalam aspek performa. Nah, perhatikan di sini bahwa selain dalam kondisi default, laptop ini juga akan kami uji dengan konfigurasi dual channel 2x16 GB. Kami menggunakan konfigurasi 2x16 itu karena kami sudah nggak punya RAM 8 GB lagi untuk nemenin 8 GB yang tadi. Oke, kita langsung aja masuk ke Cinebench R23, nyolok ke charger nih ya. Di stability test selama 30 menit, skor tertinggi yang didapatkan adalah 7.800 poin. Sementara skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 6.200 sampai 6.300 poin. Sekarang kalau kita tidak nyolok ke listrik alias hanya pakai baterai aja, kita lihat bahwa skornya malah naik sedikit ke 6.300 sampai 6.400 poin. Nah, di sini kelihatan ya, nyolok pakai charger atau tidak, performanya nggak beda jauh. Nah, untuk suhu kerjanya di awal pengujian suhu prosesor sempat naik ke kisaran 82 derajat Celcius, tapi aman karena akhirnya dia turun dan terkendali di bawah 70 derajat Celcius. Oke, langsung aja kita lihat Premiere Pro 2025 ya. Videonya Full HD 60 fps 2 menit 7 detik dengan software only single channel selesai dalam waktu 3 menit 50 detik. Kalau kita pakai dual channel selesai dalam waktu 3 menit 1 detik. Kalau kita pakai GPU acceleration via OpenCL, single channel 5 menit 54 detik, dual channel 3 menit 7 detik. Nah, untuk suhu kerjanya Full HD video export dengan akselerasi OpenCL ya. Suhu rata-rata prosesor dapat dikendalikan di bawah 70 derajat Celcius meskipun sempat ada kenaikan ya 1 derajat aja ke
ke 71 derajat Celcius. Lanjut ke DaVinci Resolve 19.1. Ini software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya ya. Videonya masih sama, Full HD, 60 fps, 2 menit 7 detik. Untuk single channel selesai dalam waktu 8 menit 4 detik, 2 channel 4 menit 51 detik. Wah, ini beda banget hasilnya ya. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan Full HD video export di beberapa menit awal pengujian, suhu prosesor sempat mencapai 75 derajat Celcius sebelum akhirnya turun di bawah 65 derajat Celcius. Aman sekali di sini. Lanjut untuk CapCut, resolusinya sama, durasinya juga sama videonya ya. Untuk single channel selesai dalam waktu 3 menit 9 detik, untuk 2 channel 1 menit 57 detik. Oh, ini kencang banget. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan Full HD video export, di setengah durasi pengujian suhu prosesor sempat berada di rentang 80 sampai 90 derajat Celcius sebelum akhirnya turun di bawah 70 derajat Celcius. Lagi-lagi masih aman banget. Oke, kita langsung coba GPU test sekarang ya dengan 3D Mark Time Spy Graphic Test. Kita lihat kalau single channel kita dapat 763 poin, sementara untuk dua channel kita dapat 1126 poin. Ada kenaikan performa IGP atau Integrated Graphics Processor itu sekitar 47% saat menggunakan dual channel. Jadi kalau beli laptop ini pastikan upgrade ke dual channel biar main gamenya jadi lebih lancar. Jauh lebih lancar maksudnya. Nah, untuk gaming kita langsung akan coba dengan konfigurasi dual channel dan VRAM-nya kita naikkan ke 4 GB. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, untuk suhu kerjanya di game terakhir ya, 30 menit main GTA 5 di sini, suhu prosesor terkendali di bawah 70 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan bodi, main game yang tadi selama setengah jam, untuk keyboard titik paling panas kami temukan di tombol angka 8 dengan suhu berkisar 39 sampai 40 derajat Celcius. Area panas lainnya kami temukan di tengah keyboard dengan suhu berkisar 38 sampai 39 derajat Celcius. Sementara untuk area sebelah atas keyboard itu suhunya mencapai 45 ke 46 derajat Celcius di dekat lubang ventilasi pembuangan panas. Itu wajar ya. Sementara untuk suhu palm rest itu berada di bawah 35 derajat Celcius. Perlu diperhatikan, suhu permukaan seperti ini hanya terjadi kalau kita jalankan aplikasi berat seperti game dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Kalau aplikasinya ringan, ya suhu permukaannya lebih rendah lagi. Lanjut untuk storage test, dengan kristal Disma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya di 3523 MB per second dan tulisnya di 3088 MB per second. Buat kelas harganya ini kenceng banget. Oke, sekarang kita tes kemampuan baterainya seperti apa. Nah, di sini kita pasang tingkat kecerahan diatur ke 150 nits dengan volume suara di 25%. Untuk 1080p local video playback ini nyaris 11 jam ya, tepatnya 10 jam 58 menit. Untuk laptop harga 6 jutaan, ini sih irit banget ya. Nah, lalu kalau charging bagaimana? 30 menit pertama sudah terisi di 38%. Sementara itu dari kosong sampai penuh kita butuh waktu 2 jam 47 menit. Ini sih agak lambat sih sebetulnya. Harapan kami ada di 2 jam. Tapi kalau diperhatikan lagi, baterai sebetulnya terisi di 96% dalam waktu 2 jam. Jadi sisa 4%-nya itu yang butuh waktu cukup lama di 47 menit. Oke, untuk harga itu ada di 6.999.000. Tapi coba deh kalian cek ya, dapat harga berapa nih laptop Advan-nya? Tadi kan harga resminya. Coba deh cek, terus tulis di kolom komentar dapatnya di harga berapa. Nah, untuk bonus pembelian kita dapat stylus pen dan untuk garansi dapat 1 tahun dari Advan Indonesia. Oke, kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM bawaan masih single channel, tapi aman kan ada slot SODIMM ya, jadi tinggal upgrade aja. Saran kami sih langsung upgrade aja, paling nggak tambah 8 lagi lah jadi 16 GB. Kemudian waktu charging ke 100% ini agak lambat ya, walaupun dalam 2 jam sebetulnya udah nyampe 96%. Lalu untuk keyboard dia nggak punya tombol home and page up dan page down.
down. Dan di sini belum tersedia Microsoft Office. Tapi kalau mau install Microsoft Office bisa, nggak ada masalah. Tapi beli dulu ya. Nah, kemudian untuk garansi ini memang cuma ada 1 tahun saja. Nah, dari sisi menariknya dia multifungsi. Dia bisa jadi laptop, bisa jadi tablet juga. Dan dia juga langsung menyertakan stylus pen untuk nulis atau untuk gambar, bisa juga ya. Dia sudah pakai AMD Ryzen 7030U series. Ini nyaman untuk multitasking, kuat buat editing video di 1080p 60fps bahkan ya. Kuat main game tipis-tipis juga. Suhu kerja terkendali dengan aman di sini. Baterai juga sangat irit untuk laptop 6 jutaan. RAM-nya bisa di-upgrade, bodinya udah metal, layarnya IPS. Konektornya lengkap, bahkan Ethernet port juga masih ada. Keyboardnya itu punya backlit, kamera 1080p, ada privacy shutter juga di sini jadi lebih aman. Jadi pertanyaannya, Advan 360 Stylus Pro versi AMD ini cocoknya buat siapa? Pastinya yang satunya kan cocok banget buat yang butuh perangkat laptop sekaligus tablet, tapi pengennya harganya murah, komplit dan bisa di-upgrade juga. Dipakai untuk sekolah atau kuliah ini oke banget. Dipakai untuk kerja nggak ada masalah asal pekerjaannya emang sesuai dengan kemampuan laptop yang satu ini. Dipakai untuk video editing masih kuat asal videonya emang 1080p 60fps ya maksimum ya. Lalu dipakai untuk perangkat gambar juga bisa, ada stylus pen-nya kan, dan performanya udah lumayan juga ya. Mau buat programming ya bisa-bisa aja asal aplikasinya memang sesuai dengan hardware laptop ini. Dipakai main game tipis-tipis juga masih bisa asalkan setting grafisnya disesuaikan dan lebih mantep lagi, atau seharusnya diwajibkan aja lah ya kalau mau main game itu harus pakai dual channel deh ya biar mantep. Jadi Advan 360 Stylus Pro versi AMD ini adalah satu solusi hemat dan lengkap dan lumayan powerful yang tersedia di pasaran ini kalau kalian butuhnya dua perangkat sekaligus, laptop dan juga tablet Windows. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.